Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, baik itu dalam tatanan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peranan lingkungan, keluarga, dan sekolah dalam perkembangan sosial anak atau remaja. Dalam peranan keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak yang masih belum dewasa. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat di mana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Di dalam keluarga inilah seorang anak belajar untuk berinteraksi berdasarkan empati dan belajar bekerja sama dengan orang lain. Dengan kata lain, dalam keluarga anak belajar memegang peranannya sebagai makhluk sosial yang memiliki aturan dan kemampuan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain. Apa yang dialami melalui interaksi sosial dalam keluarga turut menentukan tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarga, yaitu lingkungan masyarakat luas. Di sini kita melihat bahwa keluarga mempengaruhi seorang anak dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial seorang anak adalah faktor-faktor antara lain status sosial ekonomi. Seorang anak yang dibesarkan dengan kondisi perekonomian yang cukup, maka dia akan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan diri. Dalam hal ini, status sosial ekonomi sebuah keluarga bukanlah faktor mutlak dalam perkembangan sosial manusia, namun paling tidak hal ini memberi sumbangan bagi perkembangan sosial seseorang. Bisa saja anak dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan namun tidak harmonis. Tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi perkembangan sosial seorang anak. Yang kedua, keutuhan keluarga. Seperti telah diterangkan di atas, keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang belum dewasa. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, misal ibu atau ayah meninggal atau bercerai, maka keluarga tersebut tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang utuh lagi. Ini disebut keutuhan keluarga secara struktur. Di samping itu ada pula keutuhan dalam interaksi, yaitu adanya interaksi sosial yang wajar, harmonis. Ketidakutuhan keluarga tentu berpengaruh negatif bagi perkembangan sosial seorang anak. 3. Sikap dan kebiasaan orang tua. Cara-cara dalam sikap orang tua dalam pergaulannya memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan seorang anak. Beberapa penelitian telah membuktikan hal ini dan didapati kesimpulan sebagai berikut. Makin otoriter orang tuanya, makin berkurang ketidaktaatan, tetapi makin banyak timbul ciri-ciri pasivitas, kurangnya inisiatif, tidak dapat merencanakan sesuatu, daya tahan berkurang, dan penakut. Sebaliknya, sikap demokratis dari orang tua menimbulkan ciri-ciri inisiatif, tidak penakut, lebih giat, dan lebih bertujuan. Namun juga menimbulkan kemungkinan perkembangannya ketidaktaatan dan tidak mau menyesuaikan diri. Bila orang tua terlalu melindungi anak-anaknya, maka akan timbul kecenderungan ketergantungan kepada orang tua.
Bila orang tua mengembangkan sikap penolakan terhadap anaknya, maka akan timbul ciri-ciri agresivitas dan tingkah laku bermusuhan pada anak tersebut, dan juga gejala-gejala menyeleweng seperti berdusta dan mencuri. Yang keempat, status anak. Yang dimaksud dengan status anak di sini ialah apakah ia anak tunggal, anak sulung, anak bungsu atau bungsu di dalam keluarga. Seorang anak tunggal, perkembangan sosialnya berbeda dengan yang bukan anak tunggal. Anak tunggal cenderung egoistis, mencari penghargaan secara berlebihan, memiliki keinginan untuk berkuasa secara berlebihan, dan mudah sekali rendah diri. Kita melihat di sini corak negatif dalam perkembangan sosial seorang anak tunggal. Anak tunggal cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan sosialnya karena ia tidak terbiasa bergaul dalam kelompok kekeluargaan yang sangat ia perlukan. Anak yang memiliki saudara lebih aktif dan berambisi dibanding dengan anak tunggal yang pasif dan kurang mau berusaha. Hal ini didasarkan pada kenyataan ketika anak pertama memiliki perasaan dihargai dan diperhatikan orang tua yang lebih besar daripada anak yang kedua, dan seterusnya. Anak yang berikutnya justru merasa harus lebih giat berjuang memperoleh penghargaan dan perhatian dari orang tuanya sebesar yang telah diterima oleh kakak pertama. Peranan sekolah. Semangat kebangsaan, rasa ingin tahu demokratis, toleransi, jujur, disiplin, kreatif, kerja keras, religius, mandiri, pembentukan karakter merupakan bagian dari pendidikan nilai atau value education. Melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. Bahkan kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter, dan kepribadian. Hal ini relevan dan kontekstual bukan hanya di negara-negara yang tengah mengalami krisis watak seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju sekalipun. Karakter pendidikan sekarang ini juga berarti melakukan usaha yang sungguh-sungguh, sistematis, dan tentunya berkelanjutan untuk membangun dan menguatkan kesadaran dan keyakinan semua orang di Indonesia bahwa masa depan yang lebih baik akan hilang tanpa dibangunnya dan dikuatkan karakter rakyat Indonesia. Seperti halnya tidak akan ada masa depan yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kegigihan, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kejujuran, tanpa semangat belajar yang tinggi, tanpa memupuk persatuan di tengah-tengah kebinekaan, tanpa mengembangkan rasa tanggung jawab, tanpa semangat berkontribusi bagi kemajuan bersama, dan serta tanpa optimisme untuk mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak bukan aspek moral adalah ancaman mara bahaya kepada masyarakat. Sekolah juga berperan untuk membentuk karakter seorang anak. Pendidikan karakter merupakan langkah sangat penting dan strategis dalam membangun kembalinya jati diri bangsa dan menggalang pembentukan masyarakat Indonesia baru. Tetapi penting untuk segera dikemukakan sebagaimana terlihat dalam pernyataan Phillips bahwa pendidikan karakter haruslah melibatkan semua pihak, rumah tangga dan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekolah lebih luas atau masyarakat. Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyambung kembali hubungan dan education network yang nyaris terputus antara ketiga lingkungan pendidikan ini. Pembentukan watak dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan
harmonisasi. Sekarang pendapat saya atau pendapat kami, sejauh mana pengaruh lingkungan atau aspek teman, sebaya, atau sahabat terhadap perkembangan atau karakter diri kami. Dalam pergaulan sosial di lingkungan mana saja, lingkungan rumah atau lingkungan kerja, teman sebaya dan yang sebaya dengan saya selalu dapat support dan membantu serta dapat mempengaruhi juga terhadap karakter kita. Dan pendapat itu saya setuju. Namun sejauh mana kita dapat melakukan filtering terhadap pengaruh-pengaruh tersebut, apakah pengaruh ke hal yang positif atau ke hal yang negatif. Bila pengaruh tersebut ke hal yang positif, tentu sangat baik dan berguna bagi kita. Namun bila mendapat pengaruh yang tidak baik, kita dapat sampaikan dengan baik dan atau menegurnya. Namun sejauh ini sahabat-sahabat saya selalu memberikan hal yang baik dan positif terhadap kami. Demikian jawaban dari saya, Mursito. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.